Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore kepada yang terhormat Bapak Herman Tole dan juga Bapak Puji Trias Anggara sebagai dosen 1 dan 2 skripsi yang saya ampu pada semester ini. Saya Mufirari Syahzara dengan NIM 2151507011111038 dari program studi Teknologi Informasi tahun 2021. Dan saya akan menjelaskan mengenai progres 2 skripsi saya yang berjudul Integrasi Metode Design Thinking dan Usability Heuristic dalam perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna aplikasi MyUBMart. Pada pembahasan kali ini berisi 4 bagian, yaitu strategi pengalaman pengguna, desain solusi, evaluasi desain solusi, dan juga penutup. Pembahasan pertama yaitu mengenai strategi pengalaman pengguna yang berisi tentang gambaran umum solusi atau storyboard, kemudian arsitektur informasi, user flow, strategi usability, dan strategi usability heuristic. Yang pertama, storyboard, yaitu alur kerja berbentuk cerita yang di dalamnya terdapat karakter yang merepresentasikan calon pengguna. Tujuannya adalah untuk menggambarkan langkah-langkah pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi. Dan untuk penelitian ini, storyboard bisa dilihat pada gambar yang dimana karakter bernama Rani baru saja pulang kuliah dan menyadari keperluannya telah habis, tetapi tidak punya waktu untuk pergi ke koperasi kampus. Dan juga website UBMart sulit untuk digunakan di perangkat mobile dan Rani merasa kesulitan dalam mencari barang. Rani kemudian mencoba aplikasi MyUBMart yang baru dirancang khusus untuk mahasiswa yang menyediakan navigasi yang jelas, metode pembayaran yang fleksibel, serta fitur pengantaran ke kos. Ini Rani merasa terbantu dengan aplikasi MyUBMart dan membuat dia bisa memenuhi keperluannya yang telah habis. Lanjut kepada arsitektur informasi, yaitu proses penyusunan, pengorganisasian, dan penataan informasi yang ada di dalam aplikasi. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai panduan dalam membuat desain yang akan memudahkan pengguna dalam menemukan informasi atau menyelesaikan tugas. Dan arsitektur informasi dari penelitian ini bisa dilihat pada slide berikut. Pada gambar yang terlihat, terdapat 5 komponen utama saat pengguna telah melakukan daftar atau login, yaitu ada komponen beranda, keranjang belanja, pesanan saya, akun atau profil, dan juga favorit. Dan masing-masing komponen ini memiliki bagiannya masing-masing, yaitu pada komponen beranda itu terdapat promo, pencarian produk, kategori, yang juga memiliki detailnya masing-masing. Lalu pada keranjang belanja terdapat daftar produk, tambah atau hapus produk, total nominal belanja, dan juga tombol checkout. Selanjutnya pada komponen pesanan saya, yaitu memuat daftar pesanan aktif dan pesanan selesai, kemudian tombol untuk batalkan pesanan, dan juga tombol untuk melacak pesanan. Selanjutnya pada komponen akun atau profil terdapat data pribadi, edit profil, alamat tersimpan, pengaturan, bantuan dan info, serta tombol untuk logout. Terakhir pada komponen halaman favorit saya, yaitu berisi dari daftar dari produk-produk favorit yang ditambahkan oleh pengguna. Lanjut kepada user flow. User flow adalah visualisasi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas atau dalam menggunakan sebuah fitur. User flow biasanya digambarkan dengan titik awal pengguna, lalu berisi langkah-langkah interaksi, keputusan atau percabangan, dan yang terakhir berisi hasil akhir atau output. Pada saat ini saya mencantumkan 2 user flow, yaitu user flow login dan user flow tambah keranjang, di mana login dilakukan dari memilih tombol login, lalu menginput username dan password, kemudian menekan tombol login, dan jika berhasil, maka langsung pengguna dihadapkan dengan halaman beranda, dan jika tidak, maka akan menginputkan username dan password lagi. Kemudian pada user flow tambah keranjang, pengguna melakukan klik pada search bar, lalu juga bisa untuk melakukan klik pada sebuah produk yang muncul pada halaman beranda, kemudian menekan tombol tambah keranjang. Masuk kepada pembahasan strategi usability.
Menurut ISO, strategi usability yaitu the extent to which a system, product, or service can be used by specified user to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use. Dan penelitian ini membahas 3 aspek usability, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna atau satisfaction. Strategi efektivitas yang saya lakukan adalah memberikan validasi input yang jelas, navigasi sistem yang konsisten, dan memberikan umpan balik atau feedback yang informatif. Dan untuk strategi efisiensinya, fitur tombol tambah keranjang disediakan pada halaman beranda sehingga pengguna tidak perlu menekan detail produk terlebih dahulu untuk menambahkan produk ke dalam keranjang. Kemudian menyediakan opsi alamat tersimpan dan metode pembayaran terakhir agar proses belanja semakin efisien. Dan yang terakhir yaitu meminimalisir jumlah klik sebanyak 4-5 klik sampai pada proses checkout atau pembayaran. Terakhir, untuk strategi kepuasan pengguna, yaitu saya menggunakan tampilan antarmuka yang minimalis dan konsisten di setiap halamannya, kemudian menyediakan pelacakan status pesanan secara real time, dan memberikan konfirmasi pesanan yang jelas kepada pengguna. Di samping 3 strategi tersebut, saya juga menggabungkan strategi usability heuristic ke dalam penelitian ini. Terdapat 10 prinsip usability heuristic yang saya gunakan, yaitu ada visibility of system status, di mana pengguna akan mendapatkan informasi dari status pembayaran, status pesanan, dan juga proses belanja. Kemudian match between system and the reward, yaitu seluruh informasi akan disajikan menggunakan bahasa sehari-hari dengan icon atau gambar yang familiar. Kemudian user control and freedom, di mana pengguna dapat mengedit pesanan setelah pesanan dibuat dan sedang dikonfirmasi. Yang keempat, konsistensi and standards, yaitu konsistensi tampilan visual seperti warna, tata letak, dan radius button. Dan navigasi juga berada selalu di bagian bawah layar aplikasi. Selanjutnya, error prevention, yaitu button daftar dan masuk akan nonaktif jika format inputnya belum terisi. Dan juga menyediakan pop-up alert sebelum menghapus produk dari keranjang. Selanjutnya, recognition rather than recall, penggunaan icon hati untuk menambahkan produk favorit. Selanjutnya, flexibility and efficiency of use, yaitu menyediakan opsi alamat tersimpan dan metode pembayaran terakhir kali digunakan. Selanjutnya, aesthetic and minimalist, yaitu layout halaman yang sejajar, tidak menggunakan teks yang terlalu panjang, dan menambahkan notifikasi yang ringkas. Selanjutnya, help users recognize, diagnose, and recover from errors, yaitu menampilkan notifikasi teks username atau kata sandi salah jika pengguna salah memasukkan username ataupun kata sandi. Selanjutnya juga menyediakan fitur lupa kata sandi. Dan terakhir, help and documentation, yaitu menyediakan FAQ atau frequently asked question yang berisi pertanyaan umum mengenai penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir juga menyediakan fitur chat admin. Lanjut pada pembahasan desain solusi yang memuat tentang desain visual guideline, penerapan usability heuristic, wireframe dan screen flow, mockup, dan yang terakhir pembuatan prototype. Desain visual guideline adalah panduan yang mengatur elemen visual dalam sebuah desain aplikasi ataupun website. Dalam penelitian ini terdapat 3 visual guideline, yaitu color palette, typography, dan juga icons. Bisa dilihat pada slide, color palette yang saya gunakan yaitu menggunakan warna yang telah ditetapkan oleh KPRI UB sendiri melalui buku panduan rebranding KPRI Universitas Brawijaya, yaitu warna hijau dengan kode hex 07643D sebagai warna primer, yaitu selanjutnya warna krem sebagai warna sekunder dengan kode hex D4H45D, dan juga netral yang digunakan untuk warna teks dan yang lainnya, dan juga warna merah untuk error. Kemudian tipografi yang saya gunakan yaitu menggunakan font Poppins dengan ukuran yang seperti terlihat pada layar. Ada bold 16 pixel untuk display 1, bold 14 pixel untuk heading 1, untuk heading 2-nya medium 12 pixel, dan untuk paragraf medium 10 pixel. Dan yang terakhir, penggunaan icon atau elemen visual
berbentuk simbol sebagai representasi dari tindakan yang dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya adalah penerapan prinsip usability heuristik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk slide ini saya hanya akan menampilkan 3 dari 10 penerapan prinsip usability heuristik yang bisa dilihat seperti dalam gambar. Untuk yang ini adalah penerapan heuristik usability heuristik. Yang pertama yaitu visibility of system status. Yang kedua, yang selanjutnya adalah usability heuristik. Yang kelima, error prevention, dan yang terakhir adalah usability heuristic. Yang kedelapan itu aesthetic and minimalist design. Lanjut pada wireframe, yaitu representasi awal visual dari rancangan antarmuka suatu aplikasi. Gunanya adalah untuk menampilkan posisi elemen seperti tombol, icon, teks, dan juga gambar pada setiap halaman. Dan berikut adalah tampilan wireframe dari halaman beranda, halaman favorit saya, dan halaman keranjang saya. Selanjutnya yaitu screen flow atau rangkaian visual yang menggambarkan alur antar halaman dalam suatu aplikasi. Screen flow juga menjelaskan tentang bagaimana pengguna menavigasikan dari satu halaman ke halaman lainnya. Dan berikut yang saya tampilkan adalah screen flow dari masuk aplikasi atau onboarding, kemudian screen flow login atau sign in, screen flow tambah keranjang, screen flow checkout, screen flow lacak pesanan, tambah favorit, dan juga screen flow dari chat admin. Selanjutnya adalah iterasi desain, yaitu penyempurnaan perancangan antarmuka berdasarkan hasil evaluasi dari pihak stakeholder atau KPRI UB. Tujuan iterasi adalah agar desain antarmuka dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan juga standar preferensi dari KPRI UB sendiri. Terdapat 3 iterasi desain, yaitu pada halaman favorit saya menambahkan tombol keranjang yang mana berfungsi untuk menambahkan produk langsung ke keranjang dari halaman favorit. Yang kedua, pada halaman pesanan saya itu tombol batalkan pesanan diedit atau diganti, direvisi menjadi edit pesanan dan juga hubungi, mengikuti status pesanan yang terdapat di sebelah kanan, yaitu induk konfirmasi dan juga diproses dan dikirim. Terakhir pada halaman checkout yaitu mengubah pilihan metode pembayaran yang tadinya ada kris, dana, dan OVO diubah menjadi kris dan tunai saja. Berikutnya adalah hasil desain akhir yang menjadi hasil akhir dari perancangan desain aplikasi. Desain akhir dapat dilihat pada slide pertama yaitu halaman beranda, halaman masuk aplikasi atau onboarding, login dan sign in, halaman keranjang saya, halaman checkout, halaman pesanan dan detail pesanan, halaman profil, chat admin, dan juga halaman favorit saya. Lanjut ke pembuatan prototype di mana mockup yang telah difinalisasi selanjutnya di prototyping menggunakan platform Figma. Karena Figma sendiri mendukung pembuatan desain antarmuka sekaligus simulasi interaksi aplikasi atau yang sering kita sebut dengan prototyping. Selanjutnya, pada pembahasan evaluasi desain solusi yang akan membahas mengenai skenario dan pelaksanaan pengujian, hasil pengujian, dan juga analisis hasil pengujian. Pertama, saya akan membahas tentang skenario pengujian yang mana memuat langkah-langkah penggunaan fitur yang akan dilakukan oleh pengguna. Terdapat 6 task atau skenario yang akan dilakukan oleh pengguna, yaitu T1, sign in dan login, T2, yaitu menambahkan beberapa produk keranjang, T3, melakukan check out pesanan sampai pada tahap pembayaran, T4, melacak pesanan, T5, menambahkan beberapa produk ke favorit, dan yang terakhir T6, melakukan chat dengan admin. Masuk pada hasil pengujian, pertama saya akan menjelaskan mengenai hasil pengujian pada aspek efektivitas, yang mana tingkat efektivitas ini dikategorikan menjadi 3 oleh ISO atau International Standardization Organization, yaitu dikategorikan berhasil ketika pengguna berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan dengan benar tanpa ada hambatan. Yang kedua, sebagian berhasil atau SB, yaitu pengguna menyelesaikan sebagian besar tugas, dan kategori gagal atau G,
yaitu di mana pengguna tidak berhasil dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Berikut adalah hasil dari pengujian aspek efektivitas yang diikuti oleh 18 responden. Dapat dilihat bahwa seluruh responden berhasil dalam melakukan semua skenario ataupun task yang diberikan. Selanjutnya, hasil pengujian aspek efisiensi di mana diukur berdasarkan waktu penyelesaian pengguna dalam menyelesaikan sebuah task atau skenario. Tujuannya adalah untuk menilai kelancaran dan kecepatan pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas dan diukur dalam satuan detik atau second. Berikut adalah hasil aspek efisiensi dari 18 orang responden. Total dari 18 orang responden ini waktunya adalah 10.737,95 detik. Terakhir yaitu kepuasan pengguna atau satisfaction yang diukur menggunakan metode System Usability Scale atau SUS, yaitu kuesioner berisi 10 butir pertanyaan terkait kepuasan pengguna. Skala penilaian SUS ini berkisar dari 1 sampai 5, di mana rinciannya 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dan 10 pertanyaan tersebut dapat dilihat seperti yang ada di dalam gambar. Dan hasil dari jawaban 18 orang responden terhadap 10 pertanyaan tadi dapat dilihat dari slide berikut. Lanjut pada pembahasan analisis hasil setiap aspek. Pertama, pada aspek efektivitas dilakukan perhitungan effectiveness menggunakan sistem pembobotan keberhasilan dengan skema diberikan nilai 1 jika responden berhasil, diberikan nilai 0,5 jika responden menyelesaikan sebagian tugas, dan memberikan nilai 0 jika responden gagal. Dan berikut adalah hasil analisisnya. Dan dikarenakan seluruh responden berhasil dalam melakukan semua skenario atau task, jadi bobot keberhasilannya bernilai 1. Dan jika dihitung dengan persamaan effectiveness dengan rumus number of tasks complete successfully dibagi dengan total number of tasks undertaken dikali dengan 100, maka hasil akhirnya yaitu 100% karena jumlah responden dengan total keseluruhan task sama-sama bernilai 108. Itu 118 dikalikan dengan 6 yaitu 108. Selanjutnya pada hasil pengujian efisiensi itu dihitung menggunakan overall relative efficiency atau ORE, di mana waktu penyelesaian responden dikalikan dengan bobot keberhasilan, itu dikalikan 1 jika responden berhasil, 0,5 jika responden sebagian berhasil, dan dikalikan 0 jika responden gagal. Dan dari hasil pengujian dimasukkan ke dalam perhitungan ORE, yaitu waktu penyelesaian pengguna berhasil dibagi dengan seluruh total waktu penyelesaian dan dikalikan dengan 100. Kemudian hasil ORE juga menunjukkan nilai 100% untuk aspek efisiensi. Terakhir yaitu analisis satisfaction pada pengujian SUS. Pertanyaan yang bernomor ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9 dikategorikan sebagai pernyataan positif, di mana skor atau jawaban responden akan dihitung dengan mengurangi dengan angka 1, yaitu X dikurangi dengan 1. Kemudian pertanyaan genap 2, 4, 6, 8, dan 10 dikategorikan sebagai pernyataan negatif dan dihitung dengan cara mengurangi skor atau jawaban dengan angka 5 atau 5 dikurang X. Pada hasil analisisnya, seperti yang terlihat pada slide, di mana rata-rata nilai skor dari totalnya itu bernilai 32,1. Dan jika dikalikan dengan 2,5, maka hasil SUS-nya adalah 80,27. Dan nilai ini termasuk dalam kategori good atau baik. Sampailah pada akhir pembahasan mengenai kesimpulan dan saran. Penelitian ini memiliki 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, penerapan metode design thinking terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas antarmuka aplikasi MyUdemy. Pengujian usability ini menggunakan platform Maze yang melibatkan 18 orang responden. Yang kedua, hasil pengujian aspek efektivitas, seluruh responden berhasil menyelesaikan task dengan tingkat keberhasilan 100%. Dan juga pada aspek efisiensi, hasil ORE-nya juga menunjukkan hasil maksimal sebesar 100%. Kemudian, satisfaction melalui SUS menghasilkan nilai 80,27 yang dikategorikan dengan good.
Meskipun dari hasil pengujian efektivitas, efisien, dan juga kepuasan pengguna menunjukkan hasil yang sangat baik, namun disarankan untuk perlu dilakukan pengujian ulang dengan jumlah responden yang lebih beragam agar dapat menghasilkan gambaran terkait kebutuhan dan preferensi dari berbagai kelompok pengguna. Selain itu juga disarankan untuk menambahkan fitur lainnya yang mendukung kenyamanan pengguna dan meningkatkan integrasi layanan pembayaran agar aplikasi My Mart ini ke depannya semakin efisien dan juga intuitif. Sekian presentasi dari saya mengenai progres 2 skripsi. Apabila ada kesalahan penyebutan dan pengetikan, saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.